Sobat EasyStock, ketemu saya lagi, kita membahas ada sama IPO lagi, ada Mora Telematika Indonesia. Oke, kita lihat itu book building-nya 12 sampai 18 Juli. Offering price-nya 368 sampai 396. Oke. Kita lihat ini telecommunication services wired ya. Nah, ini bisnisnya adalah Internet Service Provider dan jasa interkoneksi internet NAP. Nah, oke. Ini capital incentive ya. Capital intensif. Jadi padat modal nih. Nah, sekarang kita membuka prospektusnya. Ini prospektusnya ada. Kalau Anda buka, Anda akan melihat seperti ini prospektusnya Mora. Ini masih oke. Nah, sekarang kita Mora kita lihat dulu. Kita lihat Nah, oke. Sebelum dijual ke publik, total sahamnya yang ditempatkan secara penuh itu 21 miliar. Setelah dijual ke masyarakat itu 11%, itu harga total sahamnya menjadi 23 miliar. Ya, persisnya 23,7 miliar. Oke, kita buka laporan keuangan yang diaudit. Oke, kita lihat. Nah, ini agak buram ya. Nah, di sini ada uang muka. Uang muka, biaya dibayar di muka, aset yang dibasetis penggunaannya. Ini harus dikurangin nih. Ya kan? Ini harus dikurangin dari 3,4 miliar ini. Oke. Nah, ini sebagai penjelasan, ini metode yang dipakai Benjamin Graham untuk menghitung valuasi atau nilai wajar. Jadi yang dipakai ada seperti itu. Sebagai contoh, Warren Buffett itu memegang 80% filosofinya Benjamin Graham, dan 2 buku yang dijadikan andalan adalah Security Analysis dan Intelligent Investor, buku pegangannya Warren Buffett. Itu di dalam buku itu, terutama di Security Analysis, Anda akan bisa mengekstrak perhitungan seperti ini. Oke. Nah, lantas di sini kita lihat laba. Oke, laba dan laba selisih kurs. Ini kalau dia laba harus dikurangin. Kalau rugi pelepasan aset tetap harus ditambah. Oke. Nah, dari sini dia bayar dividen apa enggak? Kayaknya enggak ada bayar dividen ya. Terus Anda harus lihat. Nah, ada nggak non-performing loan-nya? Ada non-performing loan-nya nih. Nah, ini dikurangin ini. Ini juga. Nah, sebetulnya ini nggak ada keterangan yang perlu. Yang ada keterangan tuh ini. Nah, jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai ini harus dikurangkan di situ. Dikurangkan ya karena asetnya. Oke, setelah itu kita lihat daftar aktiva tetap, penambahannya kita lihat. Nah, ini total ya penambahannya, tapi ada aset dalam pelaksanaan. Ini harus kurangin, jadi kita pilih netnya. Kalau penyusutannya tuh ini. Oke. Nah, terus kita lihat lagi. Coba. Kita lihat lagi di sini. Untuk ini kita lihat biaya-biaya dan income yang lain ya. Kita harus cari di breakdown-nya. Kita harus cari breakdown-nya. Breakdown-nya
penjualan. Nah, ini ada beban langsung penyusutannya. Anda cek juga nih penyusutan aset hak gunanya. Terus di sini ada penyusutan lain. Nah, penyisian utang ragu-ragu nggak ada, amortisasi. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana Anda menggunakan menggunakan aplikasi EasyStock untuk bisa Anda menghitung. Nah, nilai wajar. Jadi Anda harus masuk ke Google Play Store. Anda ketik EasyStock, Anda review, itu ada tutorialnya, dan kemudian Anda download dan Anda buka. Seperti ini, true value IPO di bawah itu. Oke, Anda tulis credentialnya, Wire Telkom, Internet Service Provider, NAP. Growth-nya Anda pilih berapa? 4%. Government bond-nya, nah, saya mau buka government bond itu seperti apa. Government bond Anda lihat di sini. Nah, ini government bond-nya 73565. Karena government bond itu penting. Government bond itu adalah benchmarknya investor global untuk masuk mengukur manajemen risikonya. Oke. Dan yang kemudian yang penting OPEC depreciation. Ini harus Anda bongkar laporan keuangan seperti tadi, gitu. Oke. Nah, ini positif ya. Terus net income after tax Anda isi, utang jangka pendek, jangka panjang, dan listed stock. Terus Anda aset lancar bersihnya berapa. Oke, setelah itu Anda klik, make sure semuanya terisi dengan benar. Klik yang hijau. Nah, harganya 616 sama 42. Kenapa? Karena utangnya gede dia. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, net current assetnya 3,1 triliun. Dia kalau nutup utang jangka pendeknya aja, itu negatif working capital sekitar 300 miliar ya. Kalau dia suruh nutup lagi 6,5 triliun kan pasti negatifnya makin besar. Nah, free cash flow-nya sendiri itu 1,5 triliun. Jadi meskipun income-nya 671, tapi karena capex OPEX depreciation-nya tuh ada tambahan 180 miliar, 181, makanya free cash flow-nya 1,5 triliun. Nah, di sini memang berisiko nih saham ini. Kalau dibilang dia murah, iya, karena ditawarkan 400 ya. Kalau nggak salah 398 ya tadi ya. Ini bisa mencapai 616. Tapi apakah kita optimis dengan growth yang 4%? Nah, Anda bisa kurangin itu growth-nya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, kita lihat laporan keuangannya, Anda periksa lagi di situ bisa. Dan yang jelas di sini kalau kita lihat Mora ya, 396.400 kan itu sampai 600. Sebetulnya harganya masih menarik ya, cuma downside-nya tinggi juga. Downside-nya kan tadi di sini downside-nya sampai sampai 42 ke harga terendah lah 50 perak. Oke, para pemirsa,